Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat datang lagi di channel Sobat Farhan. Oke, dalam video kali ini kita akan membahas perolian pelumas yang ada di mobil. Fungsinya memang sebagai cairan yang bisa untuk meningkatkan performa dalam mobil seperti tarikan, top speed, kemudian kehalusan mobil, konsumsi bahan bakar, dan juga suhu di dalam mesin mobil. Dan banyak pertanyaan seperti oli mana yang cocok di mobil ini, berapa lama oli itu harus ganti, viskositasnya itu harus berapa, kalau olinya itu berkurang langsung tambah atau harus wajib ganti ulang atau tap oli, itu nanti akan aku bahas pada video kali ini. Oke, yang pertama kita bahas, apakah itu viskositas? Viskositas adalah kalau sederhananya itu nilai kekentalan dari oli. Viskositas biasanya ditunjukkan yang saya pegang ini di dalam kemasan, yaitu adalah ini ya teman-teman, 10W40. Untuk standarnya kita biasanya SAE ya, Standard of Automatic Engineering, itu standar dari nilai viskositas di dalam oli. Semakin kecil nilai SAE-nya itu semakin encer teman-teman, dan semakin besar nilai SAE-nya itu semakin kental teman-teman. Kalau seperti ini ada tertulis 10W40, artinya adalah kekentalan dari oli tersebut. Untuk yang 10W itu adalah nilai kekentalan di suhu dingin. Jadi kalau suhu dingin, nilai kekentalannya adalah 10. Untuk yang paling belakang, 40, adalah nilai kekentalan di saat suhu yang panas. Ketika mesin itu panas, nilai kekentalannya adalah 40. Kalau yang sel helix ini yang aku gunakan, ini nilai kekentalannya di suhu dingin adalah 5. Untuk nilai kekentalan di suhu yang panas ini 40. Dan di produsen oli itu banyak yang membuat nilai kekentalan itu ada yang 0W20 ataupun 5W30, 10W30. Itu sama ya teman-teman. Jadi yang depan adalah nilai kekentalan di suhu yang dingin, yang paling belakang itu adalah nilai kekentalan yang di suhu yang panas. Dan pada mobil yang lama itu pasti biasanya spesifikasinya itu menggunakan nilai viskositas atau nilai SAE yang tinggi, yang lebih kental. Karena secara logika, secara natural, ketika oli itu viskositasnya itu tinggi, nilai kekentalannya itu tinggi, maka akan membuat performa itu lebih bagus, kemudian tingkat kehalusan mesin juga lebih halus seperti itu. Tetapi di dalam era sekarang, teknologi yang sangat maju sekali, banyak produsen yang mengeluarkan dengan nilai viskositas itu 0W20 atau 5W30 yang lebih encer. Kenapa seperti itu? Biasanya itu digunakan di mobil-mobil terbaru karena sudah mempunyai teknologi yang bagus, menggunakan oli yang viskositasnya lebih encer, maka tarikannya itu pasti lebih enak daripada yang nilai viskositasnya itu tinggi atau kekentalannya itu lebih tinggi. Itu untuk mobil-mobil zaman sekarang ya. Pertanyaan selanjutnya yaitu adalah, bolehkah kita menggunakan oli yang viskositasnya itu tidak sesuai dengan yang ada di manual mobilnya atau standar dari pabrikan? Saya kasih contoh ini ya, mobil saya Kia Picanto itu standarnya adalah 10W40. Aku pengen belikan oli yang SAE-nya itu 0W20 yang lebih encer. Karena aku pengen tarikannya lebih enteng, responsif, kemudian tidak ada endapan karena itu sintetis ya. Kemudian konsumsi bahan bakarnya irit. Itu memang impian dari pemilik mobil ya. Tetapi dengan kondisi tersebut, ini tidak saya rekomendasikan ya. Karena apa? Pabrikan itu sudah menghitung, mengkalkulasikan standar dari mesin itu kekentalannya berapa. Dengan teman-teman mengisi kekentalannya yang lebih tinggi atau mengisi oli dengan lebih yang encer, akibatnya nanti akan merusak mesin. Maka dari itu aku tidak merekomendasikannya ya. Pertanyaan selanjutnya adalah, bolehkah kita menambahkan oli pada mobil itu dengan viskositas yang berbeda? Saya jawab langsung, tidak saya rekomendasikan. Karena memang jenis oli, tipe oli, viskositas yang berbeda itu mempunyai bahan aditif yang berbeda. Jika tercampur dengan bahan aditif yang berbeda, maka akan menurunkan performa dari oli tersebut. Akibatnya nanti mobil tarikannya jadi nggak enak, banyak endapan, dan lain sebagainya. Lalu bagaimana jika pada waktu darurat teman-teman itu diwajibkan atau perlu menambah oli dengan viskositas yang berbeda? Itu tidak masalah. Daripada teman-teman tidak ada olinya yang ada di mesin, olinya itu kurang, itu lebih baik menambah oli dengan viskositas yang berbeda. Tetapi kemudian jika teman-teman sudah menemui bengkel mobil yang menjual oli, bisa langsung mengganti oli sesuai dengan viskositas SAE dengan pabrikan mobil teman-teman. Lalu pertanyaan selanjutnya, berapa lama kita wajib mengganti oli? Langsung saya jawab,
bahwa mengganti oli itu sesuai dengan spesifikasi mobil teman-teman. Ada di manual book mobil teman-teman. Atau nanti bisa langsung browsing saja mobilnya apa, standarnya berapa, atau langsung ke dealernya tanya ya, berapa standar dari penggantian oli tersebut. Meskipun teman-teman menggunakan merek oli yang bagus, bisa sampai 10.000, 20.000, tetapi kalau standarnya itu 5.000 km wajib ganti ya, teman-teman wajib ganti setiap 5.000 km. Jadi memang harus wajib disesuaikan dengan spesifikasi dari pabrikan merek mobil teman-teman. Lalu bagaimana jika teman-teman itu mengisi oli itu kelebihan sampai tumpah seperti itu? Itu apakah dibenarkan? Saya jawab langsung, tidak dibenarkan. Karena apa? Jika volume oli itu berlebihan, akibatnya nanti performa dalam mobil, kinerja dalam mesin mobil itu akan berat, sehingga nanti perpak-perpak yang ada di mobil itu biasanya gampang bocor ya teman-teman. Sehingga nanti mesin itu akan rembes oli seperti itu, dan akibatnya nanti teman-teman harus juga mengganti perpak oli. Jika oli itu berputar, bersirkulasi, kalau kelebihan oli, nanti oli itu akan menempati komponen-komponen yang tidak seharusnya dilewati oleh oli tersebut. Kalau dibiarkan terus-menerus tersebut, maka komponen tersebut akan cepat rusak ya. Teman-teman tambah biaya lagi untuk perbaikannya. Maka dari itu ketika teman-teman menambah atau mengisi oli itu teman-teman bisa cek aja dipstick oli ya. Biasanya tertulis engine oil. Kita tarik aja teman-teman seperti ini. Kemudian kita lap dulu untuk olinya, kemudian kita masukkan lagi. Kemudian kita tarik seperti ini. Dan kondisi oli itu wajib berada di antara titik ini, batas atas atau batas bawah. Seperti ini ya teman-teman, ini masuknya oli itu masih dalam keadaan standar. Tidak boleh oli itu melebihi dari batas ini, seperti ini. Dan tidak boleh oli itu kurang dari batas bawah, seperti itu. Jangan sampai mobil teman-teman olinya kurang, ataupun jangan sampai mobil teman-teman itu olinya berlebihan. Lalu ada pertanyaan lagi ketika kita mengetap oli, mengeluarkan oli, kemudian di lubang oli ini kita semprotkan udara bertekanan tinggi yang ada di kompresor, sehingga nanti tujuannya itu oli itu biar cepat keluar. Apakah itu direkomendasikan? Saya jawab tidak boleh ya teman-teman. Karena memang ketika kita mensemprotkan udara itu yang ada di luar ini mengandung uap air teman-teman. Kalau kita semprotkan masuk ke sini, uap airnya itu akan menempel pada komponen-komponen yang ada di mobil, sehingga nanti akan mengakibatkan korosi ya, dan bisa tercampur dengan oli yang bersirkulasi. Dan juga biasanya di dalam kompresor udara yang bertekanan tinggi itu terdapat debu-debu, sehingga ketika kita semprotkan, debu atau kotoran-kotoran itu juga bisa masuk ke dalam mesin ya. Sehingga komponen mesin yang ada di dalam mesin itu cepat kotor, oli pun juga cepat kotor, ujung-ujungnya nanti akan juga merusak mesin. Lalu ada pertanyaan, apakah boleh mengganti oli di rumah saja? Tentunya sangat boleh teman-teman. Dengan mengganti oli di rumah saja, itu akan menghemat biaya servis teman-teman, tidak menambah biaya untuk penggantian olinya. Tetapi yang jadi pertanyaan, limbah hasil tap oli yang bekas itu teman-teman tidak boleh dibuang ke selokan, dibuang ke tempat sampah, akan berbahaya sekali dengan lingkungan ya. Teman-teman ketika ada limbah bekas oli, itu teman-teman bisa kumpulkan saja, ataupun nanti teman-teman bisa kirim ke bengkel-bengkel yang sudah mempunyai sertifikat pengelolaan limbah oli. Lalu bagaimana cara membedakan oli asli dan KW palsu? Karena pada teknologi sekarang, zaman sekarang itu, oli yang asli dan oli yang palsu itu sangat sulit dibedakan teman-teman. Ya, paling benarnya adalah teman-teman wajib membeli oli di official store-nya, di toko-toko offline store-nya ataupun toko-toko online di store-nya. Semisal ini ya, ini ada Castrol Magnetic. Ini aku beli di official store-nya Shopee. Ini pasti asli teman-teman. Nanti kalau teman-teman tidak beli yang asli, ketipu ya, akibatnya nanti akan merusak komponen-komponen mesin. Mesin itu selama 2 hari 3 hari enak teman-teman. Selanjutnya mesin itu pasti akan nggak enak sekali ketika teman-teman menggunakan oli palsu. Nanti kalau kita buka bak oli penampungan atau kita tap oli, kita cek dalamnya mesin itu banyak lumpurnya karena oli itu palsu teman-teman. Sangat berbahaya sekali. So, kesimpulannya, jika teman-teman membeli Castrol ataupun Cell Helix seperti ini, belilah di official store-nya. Mahal nggak apa-apa, yang penting asli teman-teman. Oke teman-teman, itu tadi penjelasan aku mengenai pertanyaan-pertanyaan tentang pelumas oli yang digunakan di kendaraan.
Jika teman-teman masih ada pertanyaan, bisa tulislah di kolom komentar, nanti akan aku balas. Sekian dan terima kasih, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di konten-konten otomotif berikutnya.